Halo, assalamualaikum, good morning, selamat pagi, hari Sabtu pagi 5 Juni 2021. Saya ini ada di dekat Jalan Rawajati ini. Dan ini adalah Tol Desari. Dan ini adalah rem ya, orang yang akan masuk Tol Desari dari Krukut ke gerbang tol KM 7400 di sebelah sana ya. Dia berputar nih, mobil ini berputar, contohnya masuk ke gerbang. Nah, saya nggak akan bahas gerbang itu, saya akan coba ajak pemirsa sekalian berdiskusi terkait dengan dampak dari dimulainya pembangunan konstruksi tol Cijago seksi 3 terhadap Tol Desari, khususnya simpang susun Krukut. Saya akan coba arahkan kamera ke arah sebaliknya. Ya, ini di belakang saya ya. Ini mobil-mobil yang akan masuk ke Tol Desari dari Krukut Raya. Dia berputar di sini, U-turn kemudian ke gerbang tol Krukut di KM 7400. Nah, ini apa depan saya? Pemirsa sekalian, tadi saya katakan kita akan lihat dampak dari pembangunan Cijago seksi 3 terhadap Tol Desari. Tol Desari kita tahu bersimpangan dengan atau bersilangan dengan Tol Cijago, bagian dari JOR 2, khususnya Cijago seksi 3 di daerah Krukut sini. Nah, keseluruhan ini adalah bisa saya katakan bagian dari bentang dari simpang susun Krukut, walaupun bukan titik silang utamanya. Perhatikan ya, bukan titik silang utamanya. Kalau titik silang utamanya itu ada beberapa ratus meter ke depan. Itu di KM 8400-an. Adapun ini kurang lebih di KM 8 pas kurang lebih. Nah, kenapa begitu? Kita tahu karena Tol Desari ada di bagian atas dalam persilangan itu, maka dia harus menciptakan ketinggian yang lebih tinggi dari Cijago. Karenanya dia harus mulai nanjak, kemudian sampai pada ketinggian maksimal beberapa ratus meter dan kemudian turun lagi. Sekedar informasi, dalam pandangan visual saya, mulai nanjaknya itu Tol Desari itu sudah dimulai kurang lebih di saya menuju ke arah bagian utara ya, sana adalah Antasari, di KM 9600-an itu sudah mulai menanjak ini. Nah, ini sudah mencapai titik puncak di KM 8 ini, tempat adanya U-turn ini, kemudian Jalan Rawajati ini KM 8. Dan kemudian di situ ada lintasan pipa gas yang orang juga pernah tanya apa nggak susah, yaitu dia pipa gas di bawah sana. Dan kemudian terus beberapa ratus meter ke arah selatan sampai adanya lintasan JOR 2 itu sendiri atau Cijago seksi 3. Kemudian dia terus bergerak ke arah Sawangan dan mulai turun setelah sampai SMP 13 itu sampai ke ketinggian minimalnya itu kurang lebih KM 9. Jadi keseluruhan saya hitung 1,5 kilo. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, pemirsa sekalian, yang namanya simpang susun Krukut itu seperti itu ya. Bukan beberapa puluh meter saja. Bentang utara selatannya saya katakan tadi itu dalam hitungan saya 1,5 kilo kurang lebih. Memang titik intinya hanya beberapa ratus meter, tapi itu tentu nggak bisa tanpa bentangan utama ini. Saya akan ajak kita bergerak ya di kolong sini untuk membahas beberapa hal. Ya, kenapa bentangannya demikian panjang? Padahal titik utama persilangannya kan ada di KM 8400-an. Dan itu hanya kurang lebih beberapa puluh meter saja panjang jembatannya. Kenapa begitu? Oh ya, by the way, bagian utamanya itu ada jembatan namanya Interchange Krukut. Jembatan Interchange Krukut. Jadi kalau
mendengar istilah jembatan interchange Krukut, itu merujuk kepada bagian Tol Desari yang berbentuk jembatan yang di bawahnya persis ada jor 2-nya atau jor 3-nya. Itulah yang namanya jembatan interchange Krukut. Tapi kalau simpang susun Krukut, saya katakan tadi, bentangannya 1,5 kilo utara selatannya. Itu ya, jadi lebar sekali. Kenapa begitu? Yuk, saya ajak kita melangkah ke depan. Saya sudah sering bahas di video-video saya setahun lebih yang lalu atau 2 tahun yang lalu, bahwa di bawah simpang susun Krukut itu akan ada banyak lintasan-lintasan atau rem. Nah, ini di depan kita saya perlihatkan ya. Yang kuning itu pipa gas. Ya, membentang arah kurang lebih barat timur ya atau sebaliknya. Dia harus dilewati. Tadi ya, 1. Ini juga tadi saya balik lagi, ini jalan Rawajati harus dilewati. 2. U-turn itu harus dilewati. 3. Lalu ada lagi beberapa terowongan yang ke arah selatan sana yang harus dibuat agar persilangan ini bisa sempurna. Sekedar bayangan, mengapa kita harus buat itu? Ya, karena yang namanya persilangan itu kan mempertemukan 2 arus utama, yaitu Cijago seksi 3 dan Desari ini. Nah, bertemunya 2 arus utama tadi itu tentu membawa konsekuensi. Apa itu? Harus dibuatnya rem atau lintasan-lintasan penghubung 2 tol tadi. Yaitu misalnya Anda lewat Desari, Anda punya 2 kemungkinan kan kalau dari arah Antasari misalnya. Pertama, yang paling utama Anda mau ke Sawangan. Jadi kalau lewat sini nggak ada masalah, Anda lintas sini terus nih 1,5 kilo tanpa belok kanan kiri terus gitu ya. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, Anda bisa berbelok menuju Jagorawi atau menuju Serpong. Itu bisa difasilitasi oleh simpang susun Krukut ini. Bagaimana caranya? Kebetulan saya berdiri di bawahnya ya. Jadi kalau Anda katakanlah mau ke arah Jagorawi, maka di KM 8 ini kurang lebih di atas ini ada bercabang, itu kelihatan kan? Ini sudah dibangun, dia bercabang nanti. Nah, itu melewati pipa gas ya. Itu di atas ketinggian berarti kan? Mirip ketinggiannya dengan bagian Tol Desari ini. Lalu bagaimana setelah bercabang? 2 kemungkinan. Kalau Anda akan ke Jagorawi, maka Anda terus melengkung ke kiri, ke arah timur. Itu satu ya. Itu yang hari ini daerahnya sedang dibebaskan tanahnya. Itu sering di-cover di video-video lain, termasuk video Endang Trip Report. Satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, Anda akan ke Serpong. Ya, sama, belok sini juga. Dia tetap di ketinggian, melengkung di atas gitu ya, di atas melengkung. Dia akan kemudian juga melewati lintasan Jor 2 di atas gitu ya. Melengkung, kemudian melengkung lagi ke kanan, masuk lagi ke bawah, ke dalam terowongan. Nah, ini jaraknya dari saya berdiri itu kurang lebih beberapa ratus meter ke depan. Itu kurang lebih di KM 8, 600-an, 60-an sekitar itu. Itu terowongan yang dulu pernah runtuh, ingat ya, dulu pernah runtuh pada saat dibangun. Itu terowongan yang akan dilewati. Jadi setelah bercabang di sini, melingkar di atas ketinggian, kemudian baru turun masuk ke terowongan, menyimpang dari sini, melintasi dan kemudian ke arah barat, masuk ke lajur utama Cijago 3 ke arah Serpong. Itu kan baru satu kemungkinan kan terkait dengan orang yang dari Antasari. Bagaimana yang sebaliknya, yang dari Sawangan mau ke Jor 2, sama saja. Bagi yang dari Sawangan mau ke Serpong, sama, dia bercabang setelah lewat SMP 13 itu, kemudian melengkung berbelok ke arah barat, relatif mudah ya. Nah, satu. Kemudian yang mau ke arah Serpong, yang mau ke arah Jagorawi bagaimana? Dia dari arah selatan
Setelah melewati, ingat, jembatan interchange Krukut di KM 8400-an sampai dengan 8450-an sekitar itu, dia kemudian berbelok ke kiri ke arah barat, berarti melengkung, kemudian lengkungan itu masuk ke dalam bawah jembatan interchange Krukut. Ya, melengkung, masuk ke bawah, dan kemudian dia menuju ke arah timur, ke arah Jagorawi. Ya, jadi begitu ya, yang dari Sawangan yang mau ke Jor 2. Lalu bagaimana yang dari Jor 2? Yang dari Jor 2 yang mau ke arah Sawangan misalnya, paling gampang. Dia ada di mungkin kurang lebih di daerah Jembatan Merah yang di cover di video Endang TV Pod. Anda bisa lihat. Nanti dia tinggal berbelok ke kiri, membentuk kurva, kemudian naik ke atas, masuk ke jalur Desari. Itu sebelum SMP 13, dia naik seperti itu. Itu gampang ya. Yang sedikit susah, yang dari Jagorawi yang akan ke Antasari, sama dia bercabang ke kiri. Tadi mirip yang mau ke arah yang mau ke arah Sawangan, tapi kemudian dia masuk ke dalam terowongan. Terowongannya dekat dengan terowongan yang runtuh tadi, tapi lebih ke arah utara. Karena dia di bawah kan. Itu di KM 8600-an juga, tapi 600-an 11-an kurang lebih begitu. Setelah masuk terowongan, menyeberangi Tol Desari, lalu dia naik ke atas. Membentuk lengkungan naik ke atas, sehingga dia akan berada di atas Jor 2 dan lalu bergabung di sini. Nanti akan ada naik ke atas ini nih. Di sekitar sini ya. Di sekitar Rawajati Pipagas ini. Saya perkirakan begitu, dia akan naik ke atas. Oke, itu yang dari arah Jagorawi. Yang dari Serpong bagaimana? Sama kemungkinannya. Dia kalau mau ke Jagorawi tinggal lurus, nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi kalau dia mau ke arah katakanlah Antasari, dia tinggal berbelok nanti, bercabang itu di daerah sekitar irigasi, agak ke arah timur. Dia kemudian melengkung dan naik. Sama, dia akan naik di sekitar sini juga. Di KM 8 sekian gitu ya. Itu satu, agak gampang, walaupun naik juga. Saya perkirakan dia akan melintasi Pipagas juga. Yang agak sulit, yang akan menuju ke Sawangan. Oke. Dia akan masuk, setelah menyimpang, masuk terowongan. Terowongan itu ada di sebelah selatan saya, kurang lebih di KM 8 200-an sekian. Itu sebelah setelah Pipagas itu ya, itu ada terowongan menampung dari arah yang berbelok dari arah Serpong, masuk ke dalam, kemudian dia akan naik mendekati Desari ini, dia akan lewat di atas Jor 2 juga, seperti itu. Nah, itulah para pemirsa sekalian, bayangan yang akan kita temui nanti beberapa bulan ke depan. Kalau hari ini orang heboh menyorot Cigado 3-nya yang sedang dibangun sejak groundbreaking seminggu lalu, maka kita juga akan pikirkan konsekuensi terhadap Desari ini sendiri. Kelihatannya rem akan dibuat oleh Desari ya, dibuktikan dengan konstruksi yang di Jalan Krukut Raya yang sudah diliput oleh berkali-kali saya dan Pak Endang. Itu menunjukkan bahwa Tol Desari yang akan menggarap remnya, jalur-jalur penghubung tadi. Nah, itu ada banyak penghubung, tadi sudah saya uraikan. Maka kita akan harap dalam beberapa bulan ke depan, ketika sudah jadi Jor 2-nya, maka interaksi dengan Desarinya pun bisa selesai dengan baik. Baik, demikian bahasan singkat yang akan kita lihat ke depan. Saya laporkan dari bawah Simpang Susun Krukut bagian utara di KM kurang lebih 8 dekat Jalan Rawajati. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Semoga semua sehat. Wassalam. Ini menuju Krukut Raya ya. Karena ke arah Sasak, Jalan Sasak Raya.